Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri. Dan di video kali ini kita melanjutkan materi kita terkait dengan akuntansi manufaktur teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini merupakan pertemuan ketiga ya. Kita akan masuk ke proses jurnal. Di pertemuan pertama itu kita membahas terkait dengan perbedaan akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Di pertemuan kedua teman-teman, kita itu membahas terkait dengan akuntansi biaya simpel sektor usaha percetakan, di mana di video kedua juga sebenarnya udah kita sounding sedikit terkait dengan kasus-kasus yang akan kita bahas, soal-soal yang kita kerjakan. Di video ketiga ini teman-teman kita masuk ke proses jurnalnya. Tapi jurnal yang kita pakai itu adalah jurnal yang simple, dalam arti jurnal umum seperti perusahaan jasa ya. Nanti di video part keempat, pertemuan keempat, baru kita masuk ke jurnal khusus, buku besar pembantu, dan kartu stoknya. Kenapa sih saya itu nggak mau langsung masuk ke jurnal khusus teman-teman ya? Alasannya simple teman-teman. Saya takut kalau kita langsung loncat ke jurnal khusus, di mana jurnal khusus itu udah harus masuk ke buku besar pembantu dan kartu stok. Saya takut kita semua bingung teman-teman. Bingung karena akuntansi manufaktur itu adalah sebuah akuntansi yang sangat kompleks ya, sistem pembukuan yang sangat kompleks. Jadi bagusan itu kita buat dulu seperti perusahaan jasanya, meskipun terkesan agak lambat ya, tapi saya rasa informasi yang disampaikan itu bisa lebih jelas. Jadi dengan kita udah mengerjakan jurnal biasanya ya, atas soal-soal yang kita kerjakan ke depannya, minimal kita udah punya gambaran. Oh nanti yang kita hadapi ini seperti begini, oh nanti arahnya itu seperti begini, ya alurnya itu nanti seperti begini. Jadi meskipun terkesan bertele-tele ya, pastinya itu lebih jelas dan informasi yang didapat itu lebih bermanfaat teman-teman. Jadi itu sih alasannya ya. Nah, ini soal tentu bisa download, linknya itu udah ada di kolom deskripsi. Tentu bisa download, ada dua materi. Yang pertama itu soal saja, yang kedua itu soal dan jawaban. Teman-teman bisa langsung download. Saran saya sih teman-teman tuh download yang soal dulu. Teman-teman coba kerjakan dulu ya sendiri. Nanti setelah siap dikerjakan, baru kita bahas bersama. Di sini soalnya, di sini nanti kita buat jurnalnya. Harusnya ini kan dia ini pakai jurnal ini ya, jurnal khusus ya. Ini kalau kayak gini masuknya ke jurnal gabungan misalnya. Kalau kayak gini masuknya ke jurnal mana nih? Kas keluar misalnya ya. Ini kan pembayaran sewa nih. Tapi di sini kita buat pakai jurnal umum aja semuanya, seperti perusahaan jasa ya teman-teman ya. Yang pastinya itu sih supaya memudahkan kita lah untuk kedepannya, seperti yang saya bilang di awal. Oke teman-teman, jadi mungkin langsung saja kita kerjakan ya. Kita masuk saja ke nomor 1. Pada tanggal 1 Januari 2018, Tuan X mendirikan percetakan bond gaming dengan menyetorkan modal awal. Jadi ini seperti biasa lah ya, pendirian perusahaan. Ada uang tunai, ada mesin, ya, ada becak barang, ada inventaris. Dan ada informasi tambahan, kebijakan penyusutan kendaraan itu 8 tahun, mesin 5 tahun, inventaris 4 tahun ya. Jadi kalau ada proses penyetoran awal, berarti jurnal itu gimana teman-teman? Pastinya itu mempengaruhi modal ya. Modal itu pasti bertambah. Modal bertambah di kredit. Nah, debitnya apa teman-teman? Debitnya itu yang dia setorkan. Ya, ini kan aktiva semua nih. Ada uang tunai. Uang tunai itu adalah kas ya. 200 juta. Terus ada mesin. Nah, ini ada mesin cetak dan mesin potong. Ini saya gabungkan aja ya. Karena ini kan masuk ke dalam satu kategori mesin. Jadi nggak perlu kita split teman-teman. Total aja 150 tambah 35. Totalnya 185 juta ya. Lalu ada kendaraan teman-teman ya. Sebesar 25 juta. Dan inventaris sebesar 10 juta teman-teman ya. Ini sudah kita catat semua yang dia setorkan. Kreditnya apa? Modal teman-teman ya. Kita jumlahin, teman-teman bisa lihat di sini. Ini 420 juta. Jadi kalau teman-teman mau pakai rumus juga boleh. Maka jurnalnya itu adalah kas 200 juta, mesin 185 juta, kendaraan 25 juta, inventaris 10 juta pada modal 420 juta teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman ya ke soal selanjutnya. Yang nomor 2, pada tanggal 1 Januari juga Tuan S membayar uang sewa sebagai lokasi usaha kantor sebesar 15 juta per tahun untuk 2 tahun teman-teman. Untuk lokasi usaha pabrik pinjam pakai menggunakan gudang Tuan X. Nah, ini sebenarnya informasinya ini penting teman-teman ya. Mungkin di proses jurnal ini nggak penting, tapi nanti proses tutup buku ini penting banget informasi ini. Saya flashback sedikit ke video part 2. Di video part 2 itu kita ada melakukan proses analisa ya, analisa usaha Tuan X. Di mana di informasi yang didapat itu tidak ada dijelaskan bahwasanya ada uang sewa lokasi pabrik. Karena memang benar lokasi pabrik itu menggunakan gudang Tuan X atau pinjam pakai secara gratis. Seandainya misalnya ini lokasi usaha pabrik yang disewa teman-teman ya, maka nanti ini dia masuk ke biaya overhead. Karena ini merupakan lokasi usaha kantor, jadi dia tuh nggak berhubungan dengan overhead, nggak berhubungan dengan harga pokok produksi, tapi dia tuh nanti masuk ke biaya umum. Ingat yang namanya akuntansi biaya itu adalah penggolongan biaya, jadi harus hati-hati dalam pencatatan biaya teman-teman ya. Biaya yang timbul itu harus hati-hati, jangan sampai salah kolom. Kalau dia tuh biaya berhubungan dengan produksi, ya dia masuknya ke biaya produksi gitu. Kalau tidak berhubungan dengan produksi, ya tidak masuk ke biaya produksi, melainkan masuk ke biaya umum. Jadi ingat hati-hati banget dalam penggolongan biaya dalam akuntansi manufaktur teman-teman ya. Nah, ini sekali informasi. Mungkin teman-teman masih bingung, maksudnya gimana sih bang? Ya nggak apa-apa kalau teman-teman masih bingung. Nanti pada saat proses menyusun laporan keuangan nanti teman-teman nampak itu. Maksud yang saya bilang itu bagaimana teman-teman ya.
dia itu nanti letaknya itu di mana. Ini nanti letaknya itu di biaya umum, bukan di biaya overhead. Langsung saja kita jurnal. Nah, dalam proses jurnal ini teman-teman, yang membayar uang sewa di PD muka ini ada dua metode ya. Kalau kita belajar akuntansi perusahaan jasa maupun dagang. Metode pertama itu adalah metode harta, yang kedua itu adalah metode beban. Di sini kita pakai metode harta aja. Kenapa? Karena kalau metode beban itu mau jurnal pembalik. Jadi bagusan itu kita buat metode harta aja, jadi supaya tidak perlu buat jurnal pembalik teman-teman ya. Metode harta itu bagaimana? Sewa dibayar di muka ya pada kas ya, karena kan kasnya keluar duit gitu, kasnya di kredit, debitnya itu sewa dibayar di muka. Kalau metode beban tadi beban sewa pada kas ya. Nominalnya berapa teman-teman? 15 juta dikali 2 tahun ya, maka 30 juta ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Nomor 3, 2 Januari Tuan S memberi bahan baku kepada CV kertas abadi bond nomor 33 berupa dengan syarat 2/5 N/60, HVSDF 1000 RIM 84.000, kartu DF 100 RIM 385.000. Biaya pengiriman ditanggung oleh CV kertas abadi atau FOB Destination Point. Nah, kalau dia perusahaan yang produksinya udah banyak teman-teman ya, udah dalam jumlah kuantiti besar, biasanya itu perusahaan itu mendapatkan privilege dari suppliernya berupa gratis biaya pengiriman. Ya, jadi gini teman-teman, kita udah beli dalam kuantiti banyak nih, orderannya ada banyak nih. Biasanya itu pasti teknik supplier itu supaya customer yang senang itu ya pasti dikasih free pengiriman gitu teman-teman ya. Ada beberapa supplier juga kasih diskon, tapi biasa itu yang paling umum itu ya gratis pengiriman. Dan ini yang dilakukan oleh CV kertas abadi. Dan nanti juga Tuan S juga melakukan hal yang sama sih. Jadi kalau teman-teman itu ibaratnya di dunia nyata pun ya, kalau teman-teman itu belinya grosir, pasti biasanya itu bisa dikasih free pengiriman gitu. Tapi kalau belinya eceran cuma beli satu ya nggak bisa gitu ya, karena kan nominalnya juga kecil, margin untungnya juga kecil gitu, nggak bisa tutupin biaya pengiriman. Kalau ini mungkin orderannya itu sudah bisa menutupin biaya pengiriman, jadi dikasih fasilitas lah. Oke, jadi kita catat dulu teman-teman, yang dia order ini adalah HVSDF 1000 RIM, harganya itu 68.000, kartu TDF 100 RIM, harga 385.000. Ya ini saya kali dulu pakai rumus ya teman-teman ya. Nah totalnya itu teman-teman 106.500.000 ya. Jadi nilai transaksi ini 106.500.000. Nah di sini ada kertas HVS, ada kertas kartu T. Pada video part kedua teman-teman, di situ kita sudah mengkaji namanya itu sektor usaha percetakan, di mana kan kalau akuntansi manufaktur ya, itu kan memiliki persediaan itu ada 3, persediaan bahan baku, setengah jadi, dan barang jadi ya. Sedangkan di percetakan ini persediaan bahan bakunya itu adalah kertas HVS dan kertas kartu T dan tinta ya, atau kertas ukuran besar lah. Persediaan barang setengah jadinya itu adalah kertas potong, dan persediaan barang jadinya itu adalah bond atau faktur yang siap dicetak gitu ya. Karena ini merupakan kertas ukuran besar, maka dia itu adalah masuk ke pembelian bahan baku ya teman-teman ya. Pada apa? Pada hutang ya, karena kan dia itu pembelian kredit. Kalau dia pembelian tunai ya pada kas. Nominalnya 106.500.000 teman-teman ya. Oke. Jadi jangan bingung teman-teman ya. Kita masuk ke nomor 4. Tanggal 2 Januari Tuan S membeli tinta cetak pada Tuan Ali bond 45 berupa syarat 2/10 N/60, FOB Destination Point juga sama ya, karena belinya quantity. Tinta hitam, tinta kuning, tinta merah, tinta biru. Nah ini kita coba hitung dulu berapa nominal transaksi ya teman-teman ya. Ini juga sama seperti yang tadi ya, sama purchase juga. Oke, totalnya itu teman-teman sebesar 306.200. Nah ini juga sama, karena ini tinta itu juga termasuk bahan baku ya, jadi masuk ke pembelian bahan baku ya. Jurnalnya sama teman-teman, pembelian bahan baku pada utang, karena dia itu kredit ya, nominalnya itu kita cantumkan 306.200. Oke teman-teman ya, ini udah selesai juga kita kerjakan. Nah yang nomor 5 teman-teman, pada tanggal 3 Januari Tuan S melakukan proses produksi SPK nomor 1, melakukan potongan 200 RIM menjadi 800 RIM, kartu T 2 RIM menjadi 4 RIM ukuran folio, melakukan proses cetak bond setengah folio rangkap 3 sebanyak 2000 blok, tinta terpakai sebanyak 2 kilo masing-masing warna. Kalau tonton kerjaan sendiri, mungkin tonton bingung ya, bang ini kayak mana sih ini bang, nggak pernah ketemu gitu. Emang ada jurnalnya? Jawabnya memang tidak ada jurnalnya. Tapi bukan berarti ini diabaikan terus. Ini nggak bisa diabaikan teman-teman. Pada saat kita masuk ke video part 4, di mana kita masuk ke kartu stok, ini ada pengaruh kartu stoknya ya. Jadi kan di video sebelumnya udah kita bahas juga ya terkait dengan proses produksi ya, di video part kedua ya, dimana kan dari kertas besar itu dipotong menjadi ukuran cetak, dari ukuran cetak itu dicetak jadi bahan jadi gitu ya. Terus di sini berarti ketika dia itu mengambil stok bahan baku, di situ kita melakukan proses potong stok. Setelah siap potong, masuk ke bahan setengah jadi. Nanti dari bahan setengah jadi itu mau ke barang jadi lagi, bahan setengah jadi dipotong stok,
siap cetak, barang jadinya masuk ke stok lagi. Jadi ini pengaruhnya ini kartu stok teman-teman. Terus tinta juga potong stok ya, berkurang tinta. Jadi ini pengaruhnya kartu stok meskipun tidak ada jurnalnya. Dan ini tidak bisa diabaikan karena ini nanti pengaruh ke harga pokok penjualan ya, dimana kan persediaan itu merupakan komponen harga pokok penjualan. Nah, makanya itu di video kali ini memang sengaja saya itu mau buat jurnalnya dulu. Jadi nanti di video selanjutnya kita cepat proses pindah ke jurnal khususnya ya. Terus Tuan X kembali melakukan proses produksi yang sama dengan tanggal 3. Nah, ini juga nggak ada jurnal kalau proses produksi ya. Tapi ketika terjadi penjualan, ini ada jurnal ya, dia itu jual setengah full rangkap 3 1500 blok seharga 11.250. Namun barang diantar oleh Tuan X. Nah, ini juga sama ya, diantar Tuan X itu berarti diantar secara gratis lah kita asumsikan ya. Karena di sini di yang nomor 7 ini ada isi bensin BBM untuk pengantaran. Oke. Berarti kita hitung dulu berapa nilai transaksi ini ya. 1500 blok kali 11.250 ya. Nilai transaksinya itu adalah 16.875.000 teman-teman ya. Oke. Terus di sini kita sisa buat jurnalnya aja. Ada penjualan bon secara tunai. Kalau secara tunai maka kasnya itu bertambah di debit. Kreditnya itu apa? Penjualan tunai ya. Berapa nominal tadi teman-teman? 16.875 ya. Oke teman-teman, nih ya teman-teman ya. Ini udah selesai. Kita lanjut lagi untuk yang ini. Kalau ada isi bensin BBM, maka beban BBM ya. BBM penjualan ya. Pada apa teman-teman? Pada kas ya. Karena kasnya itu berkurang di kredit. Beban itu bertambah di debit sebanyak 50.000. Oke. Lanjut lagi teman-teman. Pada tanggal 5 Januari Tuan S kembali melakukan proses produksi dengan SPK 03. Kalau ini sebenarnya dia tidak ada jurnalnya ya, tidak perlu dikaji lagi karena nanti kajinya itu di video part 4. Tanggal 5 Januari penjualan bon kepada Joko Moro secara kredit. Nah, kalau ada penjualan secara kredit bagaimana jurnalnya? Penjualan secara kredit, maka penjualan itu bertambah di kredit ya. Penjualan di kredit. Debitnya apa teman-teman? Debitnya itu adalah piutang ya. Kalau dia secara cash kan kas pada penjualan. Kalau dia secara kredit piutang pada penjualan. Nominalnya berapa teman-teman? Nah, nominalnya ini teman-teman lihat dulu. Ini kita buat dulu perinciannya. 500 blok 11.250, 1000 blok 22.500. Oke, baru teman-teman kali. Setelah dikali kita sum nominalnya ini teman-teman. 28125 ya. Maka di sini buat aja 28125. Gitu ya teman-teman ya, biar cepat ya. Yang penting kita tahu jurnalnya teman-teman. Kalau soal yang transaksinya itu ya kita bisa hitung pakai rumus gitu ya. Tapi kalau jurnal ini nggak bisa pakai rumus, harus tahu dari otak kita sendiri teman-teman. Nah, di sini tanggal 12 Januari ya, Tuan S melakukan pembayaran bon nomor 33 sekaligus melakukan orderan kembali. Nah, di sini ada dua transaksi teman-teman. Kita catat dulu yang pembayaran bon nomor 33 teman-teman ya, baru nanti orderannya lagi. Kita lihat dulu bon nomor 33. Nah, ini bon nomor 33 teman-teman. Ini ya, saya kasih warna ya. Di sini tentu harus perhatiin syaratnya ya, hati-hati ya. Dia ada diskon 2% jika dilunasi dalam 5 hari. Ini kan tanggal 2 Januari, berarti batas maksimal itu tanggal 7 Januari dia dapat diskon. Sedangkan dia ini bayarnya itu tanggal 12 Januari, berarti fix diskonnya udah hangus teman-teman ya. Tapi di sini dia itu udah bilang jatuh tempo 60 hari. Sedangkan dia itu bayarnya itu di bawah 60 hari. Jadi sebenarnya Tuan X itu punya itikat baik teman-teman ya. Nah, di sini lihat hutangnya berapa teman-teman? 106.500.000 ya. Maka kalau dia membayar hutang yang tadinya di kredit kita pindahkan ke debit ya, atau dengan kata lain hutang itu berkurang di debit. Pada apa teman-teman? Pada kas ya, karena kan dia bayar tuh 106.500.000. Oke, selanjutnya teman-teman lihat dia tuh melakukan orderan kembali ya berupa HVSDF 1.500 rim harganya 68.000. Maka kita hitung dulu teman-teman. HVSDF itu kan 1.500 rim harganya 68.000 ya. Berapa nominal teman-teman? Nominal itu adalah 102 juta teman-teman ya. 102 juta. Maka ketika ada orderan kembali, jurnalnya itu adalah pembelian bahan baku ya pada hutang. Berapa nominalnya tadi teman-teman? 102 juta ya. Oke, selesai ya. Kita lanjut lagi ke nomor 11. 13 Januari melakukan proses produksi, ini tidak ada jurnal ya. Kita skip. 14 Januari karyawan melakukan kasbon. Berarti kalau kasbon itu kan karyawan pinjam duit ya. Makanya pasti itu kalau karyawan pinjam duit itu kasnya berkurang teman-teman. Kas berkurang di kredit. Debitnya apa? Debitnya itu adalah piutang karyawan ya teman-teman ya, karena kan karyawan pinjam duit gitu, jadi ada muncul piutang karyawan, dimana karyawan punya hutang sama kita teman-teman. Kalau karyawan punya hutang sama kita ya namanya itu piutang. Kalau kita punya hutang sama orang lain ya namanya itu hutang teman-teman. Oke, nomor 13 teman-teman, tanggal 14 Januari terjadi penjualan lagi ya kepada Joko Moro secara kredit. Maka kita hitung dulu berapa nilai transaksi dari bon tersebut ya. 500 blok harganya itu 11.250. F4 R3 1000 blok harganya itu 22.500 teman-teman ya. Kita kali
dapat nominalnya itu total transaksinya itu teman-teman 28.125.000 ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, kita balik ke soalnya lagi. 14 Januari terjadi penjualan secara kredit pada Jokomoro atas setengah folio rangkap 3 500 blok, F4 rangkap 3 1000 blok. Nah, kalau penjualan secara kredit, jurnal itu bagaimana teman-teman? Penjualannya itu pertama di kredit. Kalau secara kredit penjualan itu muncul akun piutang ya, piutang pertama di debit. Oke, nominalnya 28125 teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat yang di atas. Di atas kan ada transaksi yang sama ya. Teman-teman bisa ikutin aja. Makanya itu sebenarnya di akuntansi itu enak teman-teman. Kadang kita bisa nyontek juga. Misalnya ada kasus yang sama nih, kita lupa jurnalnya bagaimana. Kita bisa lihat kasus yang sama gitu. Baru kita lihat, kita pelajari. Oh, ternyata dulu mereka jurnalis begini. Nah, bisa kita analisa jurnalnya benar atau tidak gitu. Kalau benar ya kita ikutin. Maksudnya itu ya bisa menambah informasi tambahan lah ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Pada tanggal 15 Januari, Tuan X membeli tinta cetak pada Tuan Arvin, bon nomor 80 berupa syarat 2/10 N/60 FOB destination point ya. Jadi ini ada tintanya, tinta hitam, kuning, merah, biru. Kita hitung dulu teman-teman, berapa nominalnya ya, nominal transaksinya. 25 kilo semuanya ya, dikali. Nah ini teman-teman, ini sudah saya hitungkan ya untuk teman-teman ya, dapat 3187500 ya. Ketika terjadi proses pembelian, ingat bagaimana jurnalnya dan ini pembelian kredit ya. Pembelian itu pertama di mana? Pembelian itu pertama di debit ya. Lalu apalagi teman-teman, di kreditnya itu apa? Pembelian secara kredit ya, maka itu kalau kredit itu pasti hutang ya, maka muncul namanya hutang. Jadi jurnalnya itu adalah pembelian bahan baku pada hutang ya, sebesar 3187500 teman-teman. Seperti begini aja ya, simple gampang teman-teman ya. Nah, tanggal 20 Januari Tuan X membayar hutang kepada Tuan Alin bon nomor 45. Kita cek dulu teman-teman, bon nomor 45. Nah ini teman-teman, bon nomor 45 ya, saya kasih warna ya. Di sini ada dapat diskon 2% jika lunasi dalam 10 hari. Nah, teman-teman lihat, dia lunasinya kapan teman-teman? Tanggal 20 Januari. Berarti diskonnya itu sudah ludes teman-teman ya. Diskonnya itu udah nggak dapat teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman lihat hutangnya itu berapa? 3062500. Hutang ini posisinya di kredit teman-teman. Teman-teman pindahkan ke debit ya, karena dia bayar. Atau dengan kata lain, hutang itu berkurang di debit gitu ya. Pada apa teman-teman? Pada kas ya. Kan dia bayar tuh 3062500 teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih jurnalnya itu, jurnal awalnya itu pembelian baku pada hutang, sekarang hutangnya itu kita pindahkan ke debit, hutang pada kas, jadi saldo hutangnya 0 ya, kredit kurang debit 0. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal 21 Januari penjualan bon kepada Jokomoro secara kredit. Nah ini ada penjualan bon lagi. Kalau namanya adanya penjualan itu teman-teman hitung dulu berapa nilai bon tersebut ya, nilai transaksi penjualan tersebut. Cara hitungnya bagaimana? Kalau pakai Excel enak ya, bisa pakai rumus seperti yang saya buat nih. Dia itu ada order setengah folio rangkap 3 1000 blok dengan harga 11.250 per unit. F4 rangkap 3 500 blok harga 22.500 per unit ya. Totalnya itu adalah 22.500.000 ya. Nah, ketika terjadi penjualan tuh ingat jurnalnya itu adalah piutang pada penjualan ya. Karena piutang itu pertama di debit, penjualan itu berkurang di kredit. Sebesar 22.500.000 teman-teman ya. Oke. Yang nomor 17, pada tanggal 22 Januari, Tuan Jokomoro melakukan pembayaran bon nomor 2 dan nomor 3. Nah, di sini kita cek dulu teman-teman, bon nomor 2 dan bon nomor 3 ya. Nah, ini bon nomor 2, terus bon nomor 3-nya nih teman-teman. Di sini tidak ada dijelaskan ada diskon teman-teman ya. Cuma dijelasin bahwasannya itu jatuh temponya itu 30 hari paling lama. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat jurnalnya itu piutang pada penjualan ya dua-duanya ya. Dan kita bisa lihat piutangnya itu berapa, nominalnya itu teman-teman bisa lihat di sini ya. 56250 ya. Atau bon nomor 2 itu transaksinya itu nominal itu 28.125.000, bon nomor 3 itu 28.125.000. Jadi dia melunasi bon nomor 2 dan nomor 3 28.125.000 tambah 28.125.000. Totalnya itu adalah 56250 ya. Jadi dia itu melakukan pembayaran. Kalau dia melakukan pembayaran itu maka kas kita bertambah di debit teman-teman ya. Pada piutang ya, karena piutangnya itu berkurang karena sudah dibayar. Nominalnya tadi berapa teman-teman? Nominalnya itu adalah 56250 teman-teman ya. Oke, selesai. Selanjutnya tanggal 25 Januari ada pembayaran beban teman-teman. Nah, kalau bayar beban ini berarti beban pada kas ya. Karena kan kasnya itu berkurang di kredit, bebannya itu bertambah di debit. Maka saya ditulis saya teman-teman atas pembayaran beban yang timbul, beban gaji karyawan pabrik, beban gaji karyawan kantor ya, beban listrik, air, telepon pabrik, beban listrik, air, telepon kantor, beban keperluan pabrik, beban BBM bensin ya. Udah itu aja teman-teman ya. Pada kas. Nah, teman-teman bisa buat santumkan di sini. Gaji karyawan pabrik itu 15 juta, karyawan kantor 3 juta, listrik, air dan telepon itu 4 juta. Yang pabrik ya. Yang kantor itu 250.000. Keperluan pabrik itu 4729.
BBM mesin tuh 2350. Nah, ini bisa kita jumlah teman-teman ya. Maka kas yang keluar tuh sebesar 29329. Oke. Selanjutnya itu adalah pelunasan piutang karyawan tanggal 14 Januari. Nah, jadi kan di tanggal 14 Januari tadi ini ya teman-teman ya, karyawan kasbon nanti potong gaji langsung. Jurnal awalnya itu adalah piutang pada kas. Sekarang kan udah dilunasi, maka kasnya itu bertambah di debit pada piutang karyawan. Ya, 2.500.000 teman-teman ya. Kasnya bertambah di debit, piutangnya itu berkurang di kredit. Nah, udah selesai teman-teman. Jadi ini transaksi 1 bulan ini udah kita selesaikan. Sekarang itu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Harus ada penyesuaian kan kalau di akhir periode kan teman-teman. Yang pertama itu adalah penyesuaian aset tetap. Di sini ya kita buat dulu. Ini teman-teman, ini saya copy dulu ya. Saya pindahkan ke sini, ke sampingnya. Informasi di atas ya, informasi di soal. Di sini teman-teman lihat ya. Kebijakan penjualan kendaraan itu 8 tahun ya, mesin 5 tahun, inventaris 4 tahun. Oke, jadi saya cantumkan dulu sini. Kendaraan itu 8 tahun, mesin itu 5 tahun, terus inventaris 4 tahun. Terus di sini teman-teman lihat mesinnya itu berapa? 185 juta ya. Kendaraannya itu berapa? 25 juta ya. Terus inventaris itu berapa? 10 juta teman-teman ya. Kita hitung dulu teman-teman. Ya, berapa per tahun penyusutannya? Ya, per tahun itu berarti 25 juta kendaraan dibagi 8 tahun ya. Terus untuk mesin 185 juta dibagi 5 tahun ya. Dapat juga teman-teman. Untuk inventaris 10 juta dibagi 4 tahun. Nah, ini adalah nilai susunan per tahun ya. Terus kita hitung lagi teman-teman, per bulannya berapa? Karena kan pembukuan kita itu cuma 1 bulan teman-teman ya. 3125 bagi 12, 37 juta bagi 12, 2.500.000 bagi 12 ya. Didapat ini teman-teman. Nah, inilah yang akan kita jurnal teman-teman ya. Di jurnal penyesuaian. Maka di sini teman-teman, penyusutan aset tetapnya itu adalah kalau dia AJP mesin ya. Beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan mesin, beban penyusutan inventaris. Ini teman-teman, kendaraannya berapa? Ini ya, di sini ternampak ya. 260417. Mesinnya itu 3083333. Inventarisnya itu 208333 ya. Pada akumulasi penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan mesin, dan akumulasi penyusutan inventaris ya. Juga sama teman-teman. Oke, selesai jurnalnya teman-teman ya. Ini jurnalnya ya. Dan ini teman-teman udah tahu ya hitungnya dari mana ya. Diketahui dari soal juga sih. Kalau soalnya nggak ketahui ya kita bisa pakai metode penyusutan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Biasanya sih kita ikutnya itu perpajakan teman-teman. Dan ini kita buat pakai metode garis lurus teman-teman ya. Diketahui AJP kedua itulah beban gaji yang masih harus dibayar ya. Berarti gaji kawan pabrik yang masih dibayar itu 3 juta. Kantor itu 600.000. Maka kalau dia itu beban yang masih dibayar itu jurnal itu adalah beban gaji pabrik pada hutang gaji pabrik teman-teman ya. Atau hutang gaji aja deh, kita gabung aja deh ya biar lebih gampang. Ini juga sama, beban gaji kantor pada hutang gaji ya. Ini nominal saya cantumkan aja. Yang ini 3 juta, yang ini 600.000. Oke. Nah, terus selanjutnya itu adalah pemakaian sewa 1 bulan. Kalau pemakaian sewa, tentu lihat jurnal awalnya. Jurnal awalnya itu kan sewa di muka pada kas ya. Maka ketika kita adjustment ya, kita itu buatnya itu adalah beban sewa di debit ya, karena kan sudah dipakai tuh pada sewa di muka. Berapa teman-teman? Berarti di sini kan 2 tahun itu kan 30 juta ya. Maka 1 tahun itu 15 juta. 1 bulan itu berapa teman-teman? 15 juta dibagi 12 dapat 1250 ya teman-teman ya. Oke. Ini udah selesai kita kerjakan semua teman-teman. Kita tes sum apakah sudah balance atau belum ya. Nah, sudah balance teman-teman. Jadi udah selesai teman-teman yang kita kerjakan ya. Ini kita udah siap menjurnal semuanya. Nanti di video selanjutnya sisa enak teman-teman. Ini sisa kita pindahkan ya teman-teman ya. Jurnal-jurnal kita buat ini ke jurnal-jurnal khusus ya. Entah itu ke jurnal penjualan, jurnal kas masuk, jurnal pembelian, jurnal kas keluar, ataupun jurnal gabungan ya. Sambil kita itu masuk ke buku besar pembantu dan ke kartu stok ya. Tapi ya pasti di video selanjutnya itu pasti jauh lebih ribet teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, ini cuma video penghubung aja, video pengantar aja supaya informasi yang disampaikan tuh lebih jelas. Oke, mungkin itu dulu teman-teman video dari saya. Jangan lupa download slide-nya ya. Dan kalau bisa bahasnya itu sambil dibuka slide-nya sih, jadi lebih enak gitu ya. Ya mungkin itu dulu teman-teman. Sorry kalau terlalu cepat juga ya, karena memang ini cuma video penghubung aja. Nanti di video part 4-nya mungkin kita buatnya itu lebih jelas
Kalau teman-teman masih ada yang nggak jelas, teman-teman jangan ragu untuk tulis komentar ya di kolom komentar, nanti coba kita diskusi di sana ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu video dari saya. Kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain teman-teman ya, supaya teman-teman yang lain juga memperoleh manfaat yang sama, dan supaya kita juga sama-sama belajar lah. Semakin banyak yang belajar akuntansi, ya pasti ilmu kita itu semakin terupdate teman-teman ya. Kita jangan pernah takut untuk berbagi, karena semakin banyak kita bagi ya, ilmu itu akan semakin lengket. Mungkin itu saya teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Sorry ya kalau suara saya agak serak ya teman-teman ya, karena memang belakang-belakang ini lagi banyak bicara, banyak bahas file gitu. Jadi tetap saya sempatkan waktu untuk mengerjakan materi ini. Mungkin itu saya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman.